Ya, pemirsa, refleksi ATSDI 2022 dan kita berbicara tentang tantangan era TV digital di Indonesia. Kita tahu ASO sudah dimulai dan demand atau demand dari masyarakat begitu besar, respon dari masyarakat begitu bagus. Saya ke Pak Tulus dulu nih, Pak Tulus, Sekjen ATSDI. Nah, Pak Tulus, tanggapan Pak Tulus dengan pelaksanaan ASO yang dilakukan oleh pemerintah ya secara bertahap, ujung tombaknya adalah Kementerian Kominfo. Bagaimana nih tanggapannya TSD ini? Iya, terima kasih. Selamat pagi kepada teman-teman narasumber, Pak Giri, Ketua KPI Pusat yang sangat spesial, selalu tampil beda ya. Kemudian Pak Ketum TSDI dan para pemirsa Nusantara TV, Inspira TV, Badar TV, dan televisi yang lain yang tergabung di dalam Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia dimanapun berada. Kita menyadari kalau dari peristiwa yang kita alami mengenai perpindahan penyiaran analog ke digital, kita menyadari betul betapa luasnya Indonesia, betapa eh, banyaknya persoalan-persoalan yang mempengaruhi kebijakan yang harus diambil oleh negara untuk memuaskan rakyat dengan industri hiburan di televisi free to air. Jadi kita tidak bisa memang menyalahkan pihak-pihak tertentu, walaupun memang seharusnya kekompakan harusnya terjadi pada lembaga penyiaran yang ada di Indonesia untuk mengikuti aturan mainnya, tetapi tetap ada kendala yang terjadi. Katakanlah misalnya di Pulau Bali, kontur tanah di sana ada pegunungan, ada lembah, ada laut, dan lain sebagainya, sehingga eh, frekuensi yang mengantarkan konten televisi itu sering sekali berbenturan dengan alam, berbenturan dengan gunung, berbenturan dengan hal-hal yang bukan karena manusianya, tapi karena alam yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apakah tidak ada solusi? Tentu ada solusi. Oleh karena itulah tantangan kita ke depan bukan lagi persoalan-persoalan yang kemarin, tapi mestinya adalah bagaimana daerah-daerah yang betul-betul menjadi blank spot, karena daerah blank spot ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter manusia yang ada di sana, generasi muda yang ada di sana. Ini yang menjadi tugas ke depan, sehingga seluruh Indonesia di daerah pegunungan, di daerah lembah, di daerah perbatasan harus bisa menyaksikan siaran televisi nasional, bukan menonton dengan menggunakan parabola sehingga mereka disusupi oleh industri hiburan dari luar negeri yang tentu tidak akan sama dengan kita, karena kalau siaran televisi lokal kita diawasi oleh KPI, dipagari oleh P3SPS, dan tentunya juga bagaimana masyarakat ikut mengontrol siaran tersebut. Yang kedua, kami dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang berani mengambil sikap di tengah-tengah eh, adanya pihak-pihak yang masih mencoba menghalang-halangi terjadinya analog switch off beberapa waktu yang lalu. Tetapi dengan tegas pemerintah melalui Kominfo, yang salah satu di dalamnya pahlawan kita adalah Pak Geri yang menjadi narasumber kita pagi ini, sehingga betul-betul pada tanggal 2 November 2022 mengumumkan bahwa kita berpindah dari
penyiaran analog ke penyiaran digital. Ini tentu adalah puncak yang menjadi apa namanya target kita. Seberapa tahun kita telah membuat revisi undang-undang penyiaran, coba sana, coba sini, namun akhirnya masuk di dalam undang-undang Cipta Kerja dan pemerintah akhirnya melalui Kominfo melakukan perpindahan eh, apa namanya penyiaran dari analog ke digital. Walaupun belum semuanya, tetapi ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar. Ini harus kita apresiasi dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Iya, Pak Demikian Tulus. komentar. Ya, Pak Tulus. Ini kan dilakukan secara bertahap ya, ASO ya. Jadi artinya bahwa ASO tidak bisa dilakukan serentak begitu kan, secara bertahap. Nah, aspek-aspek apa aja sih yang apa membuat ASO ini jadi lebih mengena begitu ya? Karena otomatis kalau bertahap, tidak semuanya kan langsung ikut menikmati siaran televisi digital. Gimana nih Pak Tulus? Iya, saya mengingat kembali ketika kita melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo, dengan LPS, dengan LPM, dengan para pemerhati televisi, bagaimana keinginan kita untuk satu hari saja kita bersepakat untuk melakukan analog switch off, yaitu tanggal 2 November 2022 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 1120. eh, paling tidak ini adalah satu semacam mesin penggerak. Mhm, mhm. Walau kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi, ada kendala-kendala teknis yang akan kita hadapi. Tapi ada mesin penggerak untuk melakukan migrasi tersebut. Itu dulu yang paling penting sebenarnya. Ya, artinya bahwa mulai dulu momentumnya, begitu ya. Jadi Yes, benar-benar mulai mulai dulu. dulu momentumnya apa diawali dengan momentum dulu nih, karena menjaga momentum itu juga susah. Iya, Saya ke iya. Pak Geri, saya ke Yes, Pak Geri. Pak Geri, dari Kementerian Kominfo, Pak Geri Direktur Penyiaran. Pak Geri tahu betul dan tadi disampaikan Pak Tulus bahwa Pak Geri ini salah satu hero terkait dengan migrasi dari analog ke digital. Ini luar biasa, Pak ya. Dan dampaknya juga sekarang juga dinikmati oleh masyarakat banyak, masyarakat Indonesia tentu saja. Pak Geri, pertanyaan saya adalah hambatan, Pak. Hambatan ketika Bapak dan teman-teman di Kominfo tentu saja tim dari Pak Giri ini benar-benar kita harus ASO nih, kita harus melakukan persiapan-persiapan dan lain sebagainya. Saya yakin ini tidak mudah Pak Giri. Gimana Pak Giri? Baik, para penontonnya, semua jaringan ATSDI di seluruh Indonesia. Saya sebenarnya bukan hero. Hero itu kita bersama. Semua yang jadi hero adalah kita kolaborasi. Sejak lama saya dengan Pak Agung sebenarnya 2019 sebelumnya juga sudah berjuang dan teman-teman semua agar mimpi kata migrasi analog ke digital ini jangan sampai nanti kita sebagai negara menutup migrasi analog ke digital Iya, betul. di mana semua negara sudah pindah ke siaran TV. Nah, pemerintah itu adalah sifatnya netral. Kita pinginnya ini berjalan semut, berjalan lancar. Makanya pemerintah selalu mengajak semua, mulai dari industri ya, semua stakeholder, dari TV-TV analog semuanya, kemudian penyelenggara infrastruktur dan juga semua dilibatkan, termasuk pengamat segala macam. Tujuannya apa? Tadi Pak Tulus sudah sampaikan, negara kita itu luas. Ada 514 kabupaten kota. Itu luar biasa ya. Kemudian dari sana hampir kemarin alhamdulillah dengan kolaborasi ini 265 kabupaten kota itu udah siaran digital. Sisanya lagi kita usahakan biar cepat.
Nah, tantangan yang menarik adalah meyakinkan terutama pelaku industri ini untuk pindah ke siaran TV digital. Yang intinya ini kalau pindah ke siaran TV digital ini banyak sekali yang manfaatnya. Selain dari kualitas gambar yang akan berkompetisi dengan media baru. Coba bandingkan, kalau misalkan kita tetap di analog, mungkin akan ditinggalkan. Karena semua kita, masyarakat, sudah megang gadget. Kalau misalkan kualitas gambar, kemudian suara, dan teknologinya tidak menarik, akan ditinggalkan semua. Nah, jadi pertama kita harus meyakinkan industri dulu yang sudah berjalan hampir 62 tahun ini. Dan tidak mudah, karena ini bisnis gitu ya. Nah, yang kedua, meyakinkan masyarakat juga gitu. Masyarakat harus support. Di samping itu juga kita harus meyakinkan juga bahwa infrastrukturnya harus siap. Dan terakhir juga, apakah ekosistemnya, perangkatnya siap enggak? Ini adalah kerjaan yang kompleks gitu. Jadi pemerintah selalu kolaborasi dengan semua stakeholder. Alhamdulillah, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah dasar yang kuat. Ini kerja bareng pemerintah, DPR, dan stakeholder semua. Karena nunggu undang-undang penyiaran nggak pernah selesai yang tadi Pak Tulus sampaikan. Jadi itu regulasi kuat. Kedua, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini alhamdulillah kolaborasi antara TVRI dan swasta ini sudah selesai. Dari 514 kabupaten kota itu 284 yang memang terdampak ASO itu infrastruktur sudah dibangun oleh swasta dan TVRI. Salah satunya Pak Tulus juga tuh, grupnya Pak Tulus sudah bangun di Lampung dan Bali. Nah, infrastruktur udah selesai. Apakah dengan infrastruktur selesai, udah selesai semuanya bisa jalan normal? Tadi Pak Tulus sudah sampaikan, negara kita tuh tantangannya geografis luar biasa. Jadi infrastruktur selesai, saya selalu wanti-wanti ke teman-teman penyelenggara infrastruktur ini adalah satu, coverage. Kaitannya dengan QoS, quality of service. Jadi infrastruktur ini akan mengganteng program siaran. Kalau infrastrukturnya jelek, satu infrastruktur menggandengnya sampai 13 program siaran, semuanya jelek. Jadi infrastruktur, satu, coverage-nya harus bagus, merata di seluruh Indonesia. Sinyalnya bagus. Kalau coverage-nya bagus, otomatis masyarakat akan dengan mudah menerima siaran TV digital. Yang kedua, meyakinkan yang TV-TV analog yang dulu. Jumlahnya 694 tuh, ditambah dengan grupnya TDSI. Nambah lagi tuh. Masih ada 103 yang belum selesai, ATDSI 18 jadi. Itu kan luar biasa tuh. Kompetisinya di 694 tambah 103 kan luar biasa. Saya bingung juga. Kok masih mau nambah gitu program siaran. Pak Agung udah geleng-geleng kepala gimana cara ngontrol program siaran. Jadi dari 694 ternyata mereka meyakini bahwa pindah ke siaran TV digital ini akan lebih efisien. Mereka hanya fokus di program siaran. Itu tugasnya Pak Agung tuh. Jangan sampai banyak program siaran tapi tidak mengedukasi, program siarannya asal-asalan, bahasa Indonesia campur aduk gitu. Ini harus dijelasin sampai. Baik, Pak Geri, baik. Saya ke Pak Agung langsung nih, saya todong langsung aja Pak Geri ya, Pak Agung ya, Ketua KPI Pusat Pak Agung Supriyo. Pak Agung, ini udah banyak nih ratusan TV ini, hampir 700 lebih ini ya.
Nah, ini bagaimana nih KPI? Ini ASO sudah dimulai di berbagai wilayah. Nah, ini saya ingin tanggapannya Pak Agung ini sebelum nanti menjawab kesulitan-kesulitan dan bagaimana cara mengontrol konten-konten dari seluruh TV digital karena jumlahnya ratusan. Silakan Pak Agung. Ya, sebetulnya kalau ratusan itu bisa dipilah ya. Misalnya yang pertama itu adalah merupakan TV jaringan. Karena kan peraturan dari pemerintah, setiap televisi itu tidak lagi nasional pada hakikatnya, tapi berjaringan. Artinya di daerah itu punya PT sendiri yang ada kepemilikan saham orang lokal, tetapi nama udaranya sama. Ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau dipilah, sebagian itu merupakan TV jaringan dari 700 itu. Nah, yang sebagian lagi mungkin merupakan TV lokal dan TV komunitas. Ya, jadi tidak sebanyak yang kita bayangkan. Sebetulnya begitu. Sebagai contoh, misalnya di Jakarta. Di Jakarta ketika ASO, analog switch off, biasanya kalau di sistem analog, KPI hanya mengawasi 18 televisi berjaringan. 18 televisi. Nah, ketika ASO, jumlah televisi bertambah menjadi 48. 48 TV. Jadi misalnya ada Betawi TV. Betawi TV gitu ya. Kemudian ada Smile TV. Tapi sebagian yang saya sebut tadi, itu belum bersiaran selama 24 jam. Bahkan belum 20 jam. Jadi mungkin masih mencoba menata karyawan, produser, dan sebagainya. Saya lihat begitu ya. Sebagian lagi sudah bersiaran. Jadi kalau saya lihat yang bersiaran full itu baru 30 dalam pantauan saya. 18 ya masih uji coba lah, masih trial. Nah, 48 TV ini pun kita masih bagi dua nanti dengan KPID DKI. Ya karena kami ada di DKI, nah nanti ada yang TV-nya hanya bersiaran di DKI, nanti kita pilih. Nah, tapi yang secara real memang di DKI Jakarta, kalau kita memakai TV digital sekarang, itu sudah 48 TV. Nah, kalau kemarin saya sempat ke Tanjung Pinang, ini menarik. Tanjung Pinang, kebetulan ketika Tanjung Pinang itu ASO tahap kedua, saya ada di sana bersama Gubernur Kepri dan Ketua KPD Kepri. Dan ternyata itu jumlahnya itu ada 27 TV digital, TV yang baru ya. Jadi ini pertambahan yang luar biasa. Dan ini merupakan sebetulnya kenikmatan untuk masyarakat. Ya, jadi kalau kita orientasinya kepada masyarakat, sesungguhnya semakin banyak TV yang dapat ditonton dan itu gratis, itu menambah nikmat untuk masyarakat. Nah, masyarakat kalau bosan dengan satu tontonan, dia akan memilih tontonan yang bagus tentunya, sesuai dengan selera penonton. Jadi yang dikhawatirkan oleh Pak Geri tadi, wah kalau nanti ada TV yang apa ya namanya nggak bagus kualitasnya. Dalam pengertian nggak bagus itu belum tentu melanggar P3SPS. Kalau melanggar tentu kami berikan sanksi. Tapi kalau dia tetap sesuai standar, tapi kualitasnya nggak bagus, nah orang kemudian bisa beralih kepada saluran TV yang lain, yang lebih menjanjikan. Itu yang pertama Mas saya lihat. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua, TV-TV yang bermunculan di era digital ini, itu ternyata mengambil segmentasi yang spesifik, yang berbeda. Kalau kita bandingkan dengan TV free to air yang muncul, yang pertama muncul ya, yang free to air yang analog,
itu kan cuma terbagi dua, berita dan hiburan kan gitu. Hiburan ada sinetron, ada variety show, macam-macam lah. Ya berita, spesifik berita. Nah, sekarang di TV yang baru ini segmen, betul-betul segmented. Contoh misalnya ada TV khusus olahraga, ada. Ya, saya sering lihat voli baik nasional maupun internasional di TV itu. Ini menarik. Kemudian ada, tadi saya sebut Betawi TV. Nah, ini kan TV yang khusus mengambil siaran-siaran yang Lokal. punya culture Betawi. Lalu ada juga TV yang siarannya komedi, ada juga nih, muncul juga. Nah ini menarik ya, jadi artinya ada TV khusus perempuan juga, ada TV khusus anak. Jadi mengambil ceruk yang tertentu dengan harapan ya mereka punya market tetap, pengiklan yang tetap. Ya kalau perempuan misalnya jelas kosmetik, alat pembalut, mungkin juga susu untuk anak. Nah, jadi ini yang menarik ya. Di Baik. Jakarta saya lihat itu, di Kepri juga saya melihat fenomena itu. Nah, Ya, ini artinya bahwa dengan munculnya TV digital ini semakin banyak pilihan tontonan ya, Pak ya, Agung ya, dan semakin keberagaman. memanjakan masyarakat, semakin memanjakan Betul, penonton. betul. Nah, Nah, cuma ini nanti kan pertanyaannya ya, adalah apakah ini pasti juga nanti akan terjadi seleksi alam ya, Pak Agung. Tadi kan Pak Agung ya, menyampaikan juga bahwa masyarakat tentu akan melihat yang bagus-bagus tayangannya. Masyarakat punya pertimbangan tersendiri. Baik, kita sebentar lagi akan apa namanya commercial break ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung di Inspira TV, Nusantara TV, kemudian Badar TV, MKTV, dan TV Jaringan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kita ada di Refleksi ATSDI tahun 2022 menuju tahun 2023, tantangan era TV digital di Indonesia yang menjadi topik pembahasan kita. Saya masih ada pertanyaan nanti ke Pak Geri nih tentang set-top box, Pak. Set-top box saat ini jadi ini nih Pak, karena peminatnya banyak. Nah, set-top box-nya katanya mulai mahal harganya gitu kan. Jadi ada pihak-pihak yang menaikkan harga dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketersediaan set-top box, Pak. Baik itu dari pemerintah maupun dari TV-TV penyedia MUX. Kemudian juga nanti saya akan tanya ke Pak Agung nih ya terkait dengan desakan hadirnya TV-TV baru yang tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Ketua KPI ini, bahwa ada keberagaman konten, ada banyak tawaran tontonan yang bisa dipilih gitu ya. Oke, nanti akan kita in-depth lagi. Sementara untuk Pak Sekjen, saya punya pertanyaan nanti. Masalah keberagaman konten juga. Nah, ATSDI bagaimana menyikapi ini? Siap nggak gitu ya? Nah, itu pemirsa, kita akan break sejenak untuk melihat dulu ya iklan-iklan komersial berikut ini, dan jangan khawatir, jangan kemana-mana, karena saya akan kembali dengan narasumber-narasumber kita. Ada Pak Geri Atika Kurnia dari Direktur Penyiaran Kominfo, kemudian ada Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat, dan Tulus Tapu Bolon, Sekjen Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Thank you.